Oke, ya. Ya. Ya, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Wahyu, apa kabar? Selamat sore Bu Titi. Alhamdulillah baik. Bu Titi sehat? Alhamdulillah Bu Wahyu. Terima kasih Bu Wahyu sudah mau berbagi ngobrol dengan saya. Bu Wahyu, ini kira-kira sore ini nih kita mau membicarakan tentang apa ya Bu Wahyu ya? Bu, saya ada sedikit masalah dengan guru di sekolah saya. Jadi ada seorang guru, bapak-bapak. Nah, beliau itu jarang berangkat ke sekolah. Kadang kalau berangkat itu pun sering terlambat. Itu. Jadi saya ingin mengubah kedisiplinan beliau gitu. Ya, jadi dari yang ingin Bu Wahyu bicarakan, kira-kira yang mau Bu Wahyu dapatkan apa ya untuk pembicaraan kita nanti? Ya, saya ingin guru saya tersebut menjadi seseorang yang lebih disiplin, lebih menghargai waktu, dan ya itu dengan disiplin waktu kan berarti kita bekerja menjadi mendapatkan keberkahan itu Bu. Itu tujuan saya. Dari yang Bu Wahyu tadi kemukakan ke saya, jadi ada Pak Guru gitu ya, yang beliau itu sering sekali terlambat gitu. Okay? Bu Wahyu bisa menceritakan apa yang beliau itu lakukan gitu ya, sehingga Bu Wahyu beranggapan bahwa guru tersebut tidak disiplin. Ya, kalau menurut analisa saya itu beliau itu suka sekali begadang Bu. Malam hari itu suka begadang, ngumpul-ngumpul. Nah, jadi pagi harinya itu kan mungkin jadi malas untuk bangun atau bangun tapi kesiangan begitu loh. Jadi ke sekolah mesti juga terlambat begitu. Itu menurut analisa saya. Itu jadi beliau itu sering bangun kesiangan, iya, karena malamnya begadang gitu. Itu selain itu, apalagi Bu Wahyu yang mungkin membuat beliau itu menjadi berangkatnya agak kesiangan Bu Wahyu? Kalau faktor kedua sih rumahnya memang lumayan jauh. Tapi itu kan bisa disiasati dengan berangkat lebih gasik sehingga sampai di sekolah juga tepat waktu gitu loh. Itu Bu. Jadi selain bangunnya kesiangan, kemudian jarak rumahnya juga termasuk lumayan jauh gitu. Rumahnya jadi agak jauh dari sekolah ya, karena jaraknya agak jauh, terus sering bangun kesiangan, jadi beliau sering terlambat gitu. Mungkin ada hal lain lagi yang membuat beliau itu menjadi tidak bersemangat untuk datang ke sekolah gitu Bu. Ada nggak kira-kira kalau menurut pandangannya Bu Wahyu, selain dari faktor dirinya sendiri, mungkin bisa faktor dari temen atau faktor dari lingkungan sekolah gitu yang mungkin bisa jadi mungkin nggak nyaman menurut beliau gitu. Ada tidak Bu kira-kira? Kalau menurut saya sih tidak, soalnya kalau sudah di sekolah itu beliau enjoy saja, terlihat senang, gembira, kemudian malah kadang pulangnya juga sampai siang kayak gitu. Jadi kalau hubungan dengan sesama guru ataupun lingkungan itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Iya. Terus kalau pandangan teman-teman di sekolah Bu Wahyu mengenai beliau bagaimana? Pandangan secara personal terlepas dari keterlambatan sih, mereka
positif, tidak pernah membicarakan yang negatif dan lain-lain. Hanya itu, kalau misalnya sering terlambat kan, jadi banyak yang kadang mengeluh. Nah itu kelasnya masih kosong, begitu Bu. Paling hanya itu. Kalau dari murid Bu gimana? Kalau dari murid ada Kalau keluhan gitu? Kalau dari murid jelas, kadang kan karena saya di kantor, kadang kan saya dan beliau juga kadang kalau berangkat terlambat itu kadang langsung masuk ke kelas. Jadi tidak menaruh tas di kantor dulu loh. Jadi kadang saya mungkin pas saya lagi kurang kontrol, tiba-tiba siswa ke kantor, Bu kelas 3 belum ada Pak Guru. Oh begitu. iya, Jadi saya jadi tahu. Nah di pikiran saya kadang kan motornya juga kadang apa ya, di depan gerbang itu sudah dimatikan sampai ke garasi, kemudian beliau kadang langsung masuk ke kelas. Jadi kadang saya juga beranggapannya beliau belum hadir, tapi ternyata sudah. Tapi sih lebih sering siswa kelas 3 itu kadang, Bu kelas 3 belum ada gurunya, seperti itu. Kadang kan saya pas pagi itu datang, anak-anak kan sedang hafalan Asmaul Husna. Setelah itu diminta masuk ke kelasnya masing-masing. Kan guru kelasnya biasanya sudah ada di kelas. Yang memandu Asmaul Husna kan guru piketnya. Nah, nanti sama guru piket kan diminta, ayo silakan ke kelas bergantian. Bapak Ibu guru sudah menunggu di kelas gitu. Jadi kadang saya kurang kontrol, mungkin beliau sudah di kelas apa belum begitu. Iya, dari siswa kayak seperti itu. Kalau orang tua mungkin ada siswa yang mungkin pernah mengadukan ke orang tua tentang kondisi tersebut gitu. Bu Wahyu ada pernah lapor ke ibu sebagai kepala sekolah bukan dari orang tua siswa? Kalau dari orang tua sih alhamdulillah belum. Ya, semoga tidak, karena kalau misalnya ada laporan kelas 3 kosong, saya kadang langsung masuk, atau kalau pas guru agamanya sedang tidak ada kelas, saya suruh guru agamanya untuk masuk dulu begitu. Jadi secepat mungkin saya atasi supaya siswa itu, kan namanya juga siswa SD gitu, kalau tidak ada gurunya itu pasti langsung rame sekali begitu. Langsung pokoknya ada guru yang masuk ke kelas gitu. Jadi alhamdulillah belum ada laporan dari orang tua. Itu juga yang saya takutkan Bu, nanti kalau terus-menerus terjadi bisa jadi laporan orang tua, kan malah jadi saya juga yang kena. Dari yang Ibu ceritakan tadi, kemudian tujuan tadi Bu Wahyu untuk membuat guru tersebut disiplin gitu, kira-kira yang sudah Pak Guru tersebut lakukan selama ini dibandingkan dengan tujuannya Bu Wahyu, kira-kira ada berapa persen ketercapaian atau hal yang sesuai dengan tujuannya Bu Wahyu gitu, atau persentase angka keterlambatan dengan tidak terlambatnya prosentasenya berapa banding berapa gitu? Ya itu sih tidak terlalu besar juga, dalam 1 minggu itu paling 2 kali begitu Bu. Tapi kan kalau misalnya dibiarkan juga tidak bagus nggih. Itu juga teman-teman banyak yang cerita dulu pada saat sebelum saya di situ malah sering tidak masuk ke sekolah tanpa alasan. Nah, kemudian saya kan melakukan pembinaan dengan teguran lisan, kemudian ada perubahan. Nah, sekarang ini berarti mungkin tinggal sedikit lah, karena terlambat. Kalau untuk masuknya sih insya Allah sih sekarang sudah bukan rendah lagi ya, sudah tinggi lah, termasuknya sudah aktif gitu. Ya, jadi apa nih yang mau Bu Wahyu rencanakan untuk mungkin bisa mengubah beliau menjadi lebih disiplin? Yeah. Mungkin saya akan memberikan teguran lagi nanti pada saat beliau
terlambat lagi, teguran lisan, tetapi ada bukti tertulis. Jadi mungkin seperti berita acara begitu. Bahwa pada hari ini saya pernah memberikan teguran lisan, tetapi dibuatkan berita acara. Itu Oh, mungkin saya lebih efektif nopo nggih daripada hanya lisan saja tapi tidak ada bukti itu. jadi beliau akan mengingat gitu ya Bu, karena sudah ada di atas kertas gitu. Oke. Ya, selain hal tersebut, apalagi nih yang mau Bu Wahyu lakukan nih? Mungkin selain berimbas pada guru tersebut juga mungkin dapat jadi salah satu hal yang mungkin jadi pembelajaran bagi guru-guru lain di tempat kerjanya Bu Wahyu. Nggih, mungkin saya akan lebih menekankan lagi dalam setiap rapat Dewan Guru tentang kedisiplinan PNS, juga mungkin sanksi-sanksi dari pelanggaran tersebut nanti akan saya sampaikan lagi supaya mereka lebih ingat lagi bahwa haknya ini, kewajibannya ini, begitu. Mungkin dalam pembinaan kedisiplinan akan lebih sering gitu Bu. Berarti ada dua ya Bu Wahyu ya. Yang pertama mengenai pembuatan laporan tertulis ya, teguran tertulis atau berita acara gitu ya, berita acara untuk hal tersebut gitu. Kemudian yang kedua ditekankan di dalam rapat gitu. Ada lagi Bu Wahyu yang mungkin bisa dilakukan gitu supaya tugasnya nggak hanya ke guru tersebut saja, tapi juga seluruh guru yang ada di sekolah gitu mungkin Bu Wahyu. Ya itu nanti selain pembinaan kedisiplinan juga mungkin akan sering saya tanamkan tentang kesadaran diri. Maksudnya begini loh, yang kita hadapi itu kan anak-anak itu kan makhluk hidup ya, benda hidup. Jadi berbeda dengan kalau kita bekerja di kantor kan yang dihadapi kertas-kertas. Kalau kita terlambat itu kan kertasnya tidak akan lari-lari ya. Kalau kita kan yang dihadapi itu kan siswa makhluk hidup. Jadi dan siswa itu adalah merupakan tujuan kita di sekolah. Jadi titik berat kita itu kan siswa. Tujuan kita kan untuk memberdayakan, menggali potensi mereka itu. Jadi kita harus juga untuk keberkahan gaji yang kita terima setiap bulan itu kan termasuk dengan cara kita menepati jam kerja. Nah, itu mungkin dengan sering menanamkan itu nanti akan muncul kesadaran diri dari dalam hati mereka itu. Jadi menanamkan PSE ya Bu Titi ya. Iya betul. Pendidikan sosial emosional. Iya Bu Wahyu ya. Nah kan dari semua rencananya Bu Wahyu kan mungkin bisa melaksanakan hal tersebut kalau Bu Wahyu ada di lingkungan tempat kerjanya Bu Wahyu. Nah, kalau seandainya Bu Wahyu sedang ada tugas keluar kota atau hal lain yang perlu dikerjakan oleh Bu Wahyu, ada kepentingan lain gitu, kira-kira siapa yang bisa dimintai bantuan untuk melaksanakan yang sudah dibicarakan oleh kita tadi ya? Ya, mungkin ini untuk antisipasi Ibu, karena tidak setiap hari juga saya bisa ke sekolah. Mungkin kadang kalau ada acara rapat yang pagi, kadang saya tidak sempat ke sekolah dulu. Saya biasanya minta tolong sama Bu Irma, ya. Beliau sering membantu saya, misalnya pas saya tidak hadir, kemudian saya WA pribadi kepada beliau, Bu, yang hadir siapa saja, yang tidak siapa, kemudian walaupun sudah izin, misal ada yang tidak masuk, tapi kan kadang saya juga tidak bisa memantau yang pulang mandan gasik siapa dan lain-lain. Nah itu kadang saya juga minta tolong Bu Irma untuk memantau guru-guru di sekolah saya.
Nah, kalau hal tersebut kira-kira perlu ada bukti nggak, Bu? Perlu ada tertulis atau tidak supaya Bu Wahyu tahu ini nih siapa nih yang datangnya kasih, siapa nih yang pulangnya mendahului teman-temannya gitu, atau yang pulangnya tepat waktu atau pulangnya belakangan gitu. Kira-kira ada nggak yang mau Bu Wahyu rencanakan untuk membuat laporan mengenai kehadiran secara tertulis gitu? Iya Bu, ada. Kemarin saya juga sempat berbincang-bincang dengan Pak Yogi. Beliau juga sering membantu saya dalam hal menangani kedisiplinan, terutama tentang jam kerja. Eh, saya dan Pak Yogi itu sudah merencanakan akan menggunakan aplikasi absen digital. Jadi walaupun di sekolah saya ada alat fingerprint, tapi sekarang sudah tidak digunakan tuh di seluruh prepet itu sudah tidak digunakan karena kurang efektif. Nah, kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Yogi. Nanti kita akan menggunakan aplikasi absen digital, jadi langsung nanti terhubung ke adminnya itu HP saya begitu. Oh iya, bagus sekali itu Bu Wahyu, solusinya luar biasa. Jadi absen, ya absen digital dan sebagainya. Oke Bu Wahyu, kita nanti ketemu lagi kapan ya Bu Wahyu? Ya, nanti minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Titi. Ya, Untuk nanti saya kita cerita ngobrol lagi. minggu yang akan datang karena waktunya sudah habis ya Bu Wahyu. Mari kita tutup sesi ini. Terima kasih sudah bersedia Sama-sama Bu mendengar Titi. saya. Oke, mari kita Sama. kembali ke main room. Assalamualaikum Mari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, Bu Wahyu, mau ke main room. Terima kasih Pak Rata.